Halo, balik lagi dengan gue di sini Tegar Irsyad. Kali ini kita akan bahas lagi film horor yang baru aja rilis ya di hari ini. Film buatannya di Company. Itu di Company adalah rumah produksi film yang sama yang menciptakan film Vina. Dan kali ini juga mengangkat kisah nyata dari cerita urban legend ya tahun 2016 yang viral pada saat itu, yaitu berjudul Dosen Gaib. Kalian mau kemana? Sudah malam, Pak. Sudah malam? Atau sudah tahu? Oke, film Dosen Gaib ini gue rasa ya cukup mampu ya ternyata ya, bisa menjawab ekspektasi gue yang rendah. Gue berangkat dengan ekspektasi yang nggak muluk-muluk karena gue ngerasa ini film sebenarnya kan berangkat dari cerita premis yang cukup pendek ya. Cerita pendek yang gue belum dapat gitu gimana caranya nih film bisa panjang gitu dengan cerita yang hanya sebatas premisnya ada dosen yang ternyata hantu gitu di kelas malam. Tapi ternyata film ini di luar dugaan gue bisa ya mendeliver cerita tersebut dan mengembangkan premis yang pendek itu. Jadi satu film yang gue bisa bilang masih cukup oke lah untuk ditonton. Walaupun memang di endingnya ini gue ngerasa kayak gue naik roller coaster gitu. Cuman ternyata gue udah siap-siap buat menghadapi kengerian gitu untuk turun ke jurang. Tapi ternyata roller coasternya mogok di tengah jalan. Jadi ini benar-benar gambaran yang bisa gue ambil untuk endingnya yang anti klimaks banget. Karena kita pas menuju ending itu dibawa untuk menebak ya, kira-kira apa dan kenapa nih setan bisa berperilaku seperti ini. Dan kita disuguhkan dengan permasalahan hantu ini yang bisa gue bilang cukup brutal ya digambarkan di film ini. Tapi endingnya ternyata selemah itu gitu. Sayang banget menurut gue. Dan apakah film ini cukup layak untuk ditonton di akhir pekan? Untuk itu langsung aja akan kita bahas tuntas di ngomongin film kali ini. Let's go. Oke, film ini disutradarai oleh Guntuy Suharjanto dan cast-nya ini ada Egy Fredly, yaitu yang menjadi dosennya Pak Bakti. Lalu selanjutnya ada Andy Arfian di sini, dan selanjutnya ada Rein Wijaya, dan selanjutnya ada Ersya Aurelia di sini memerankan Amelia, dan selanjutnya ada Annette Edwarda memerankan Maya. Dan gue cukup happy ya melihat 4 karakter ini bondingnya cukup oke. Chemistry antar karakternya cukup dapat gue rasa. Dan dialog-dialog yang dipilih juga dialog-dialog yang bisa gue bilang oke, relate dengan kehidupan mahasiswa pada saat 2016 itu gitu ya. Jadi ya ini memang secara film kebetulan gue tahun 2016-2015 itu masih kuliah. Jadi cukup relate lah kehidupannya sama gitu ya, sama di kehidupan aslinya gitu di film ini. Dan juga untuk setup tempat dari kampusnya juga bisa gue bilang mirip banget kayak di kampus-kampus di Indonesia ya, memang pakai kampus beneran kan setupnya. Jadi ya ini cukup real lah untuk dari setup tempatnya. Jadi kita memang lebih mudah relate untuk bisa melihat film ini secara keseluruhan ya. Khususnya untuk teman-teman mungkin yang tinggalnya di Semarang ya, atau mungkin ada alumni dari kampus setempat, pastinya cukup relate dengan film ini. Apalagi teman-teman yang emang ngerasain bener ya dari cerita horor tersebut, karena kan diberitakan juga banyak sebenarnya kampus-kampus yang kedatangan oleh hantu dosen gaib ini tentunya. Jadi ya mungkin ini jadi film yang flashback lagi ke belakang gitu ya, menceritakan kejadian dulu. Ya ini cukup menghibur lah film ini ya untuk di akhir pekan, cukup oke, cukup ya bisa gue bilang udah memenuhi standar bare minimum lah untuk bisa ditonton. Dan selanjutnya untuk sinopsisnya yang bisa gue sampaikan di sini ada Pak Bakti, yang dimana Pak Bakti ini adalah dosen killer yang memang sangat ditakuti oleh semua mahasiswa di kampus ini gitu. Dan kredibilitas dan nama baiknya dipertaruhkan ketika Amelia, yaitu yang diperankan oleh Ersya Aurelia tadi. Lalu selanjutnya ada Emir juga, lalu ada Maya dan juga ada Fatah, dinyatakan gagal dalam mata kuliahnya Pak Bakti ini. Yang dimana Pak Bakti ini selama 20 tahun mengajar belum pernah ada mahasiswanya yang gagal lulus. Dan itu membuat Pak Bakti ini agak kecewa dan marah gitulah kepada 4 mahasiswanya ini, dan memutuskan untuk membuat kelas tambahan, yaitu kelas remedial gitu ya, tapi dilaksanakan di libur semester. Jadi dia nggak libur nih 4 mahasiswa ini untuk bisa menuntaskan mata kuliahnya Pak Bakti, yang dimana kelas remedial ini dijadwalkan di malam hari oleh Pak Bakti, yaitu sekitar jam 7 sore ya, jam 7 malam di situ. Namun dalam perjalanannya menuju kelas tersebut ada kejadian yang cukup fatal terjadi, yang dimana kejadian itu menyebabkan rentetan teror yang menghantui para mahasiswa, khususnya mahasiswa yang mengikuti kelas remedial ini, yaitu 4 mahasiswa tadi ya.
dan apa yang terjadi terhadap Pak Bakti dan juga apa yang meneror para mahasiswa ini bisa teman-teman langsung tonton aja, karena gue nggak mau spoiler tentunya, karena itu bagian dari inti konflik masalah yang mendasari film ini gitu. Jadi ya bisa langsung ditonton. Gue cukup rekomendasi film ini dan menjadi film yang cukup ringan karena dalam ceritanya nggak membutuhkan mikir banyak ya, karena ya jalan ceritanya linear aja dari A ke B gitu. Kita bisa ikutin dengan nyaman, popcorn movie juga, nggak terlalu yang ngejelimet gitu. Dan untuk sedikit alur cerita yang bisa gue sampaikan, teman-teman bisa stop di sini karena selanjutnya gue mau nyeritain alur ceritanya sedikit untuk penjelasan dari alur cerita di film ini. Dimana singkat cerita pada hari itu ketika Pak Bakti mau datang ya untuk menghadiri kelas tambahan yang diberikan kepada anak muridnya ini, Pak Bakti ini menuju kampus, namun ternyata di jalan dia ini ditabrak oleh mobil, oleh truk ya, bisa kita lihat. Dan scene itu gue cukup gila, cukup keren banget itu scene, dan benar-benar keseretnya itu benar-benar real, dan gue bisa bilang itu ya cukup oke gitu untuk bisa diperlihatkan secara utuh scene-nya, nggak kayak sinetron ya. Jadi benar-benar ini emang ketabrak beneran itu, tapi kita nggak tahu stuntman apa emang boneka, tapi memang terlihat real, bagus secara eksekusi. Dan singkat cerita, Pak Bakti ini meninggal dunia di tempat, di perempatan tersebut ya, di jalan tersebut, karena memang tabrak lari gitu ya. Dan dimana anak muridnya yang udah menunggu lama gitu ya di kampus nih, mana nih Pak Bakti kagak datang gitu ya, dari jam 7 tumben-tumbenan. Biasanya kan Pak Bakti kan disiplin banget gitu ya, nggak pernah terlambat. Dan ditunggu oleh para mahasiswa ini, yang dimana sejam kemudian, dan Pak Bakti dimana di situ memang kondisinya sudah meninggal dunia ya. Dan hingga jam 8 malam tiba-tiba ketika para muridnya emang mau pulang ya, udahlah pulang aja gitu kan, kagak datang-datang juga Pak Bakti ini. Tiba-tiba Pak Bakti datang dengan suasana wajah yang muram, yang dingin, dan benar-benar menjadi dosen yang memang agak sus dan gelap begitu ya. Dan di sini posisinya para mahasiswa tidak tahu ya bahwa Pak Bakti ini udah meninggal dunia gitu pada dalam perjalanannya menuju ke kampus ini. Dan singkat cerita, kelas dimulai, dan memang kelas dimulai dengan situasi vibe yang agak aneh, dan juga Pak Bakti agak nggak jelas juga gitu nulis di papan tulis, nulis apa, coret-coret aja gitu ya. Lalu tiba-tiba muridnya ini, 4 murid ini mendapatkan pesan di WhatsApp-nya, di BBM-nya ya, pada saat itu di grup ya, karena pada saat itu belum ada WhatsApp kayaknya deh, 2016. Yaitu ucapan bela sungkawa innalillahi wa inna ilaihi rajiun kepada Bapak Bakti, yang dimana pada saat itu yang membuat para mahasiswa ini kaget adalah di depannya itu ada Pak Bakti. Dan lalu kagetlah para mahasiswa ini melihat siapa jadinya yang sosok ada di depan itu. Dan singkat cerita, dia memang memutuskan untuk melihat kaki dari Pak Bakti gitu ya. Jadi memang ada mitos ya bahwa menyebutkan kalau emang kakinya nggak napak itu hantu gitu ya. Itu memang udah common banget untuk mitos itu. Dan selanjutnya memang setelah dilihat kakinya, memang itu bukan Pak Bakti, karena Pak Bakti udah meninggal dunia, dan itu adalah memang hantunya Pak Bakti gitu. Dan bukan kepalang kagetnya ya para mahasiswa ini, dan bisa diperlihatkan si Fatah di sini yang memang cukup emosional anaknya ya, langsung panik dan mau nangis di situ. Dan singkat cerita, memang 4 remaja ini, 4 anak muda ini, 4 mahasiswa ini memutuskan untuk keluar dari kelas itu. Lalu Pak Bakti dengan santainya bilang, pada mau kemana nih? Kelas saya kan belum selesai gitu ya. Lalu si Amel menjawab, sudah malam gitu. Saya mau pulang Pak, sudah malam. Dan Pak Bakti lalu ngomong sesuai dengan tagline yang ada di film ini, sudah malam atau sudah tahu. Dan disitulah teror-teror mulai muncul ya, hingga film sampai habis itu penuh dengan teror yang memang nggak jelas juga pemecahan masalah konfliknya apa kira-kira, dan gimana caranya teror itu untuk bisa selesai. Dan bahkan ini sampai memakan korban ya, teror-teror ini, yaitu si Maya harus menegang nyawa karena memang diganggu terus gitu oleh hantu teror Pak Bakti ini. Dan hantu teror Pak Bakti ini memang menyerang psikis ya, menyerang pikiran, dimana bisa kita lihat memang menjadi halusinasi gitu orang yang diserang nanti, karena di ending film diperlihatkan memang pada akhirnya ternyata sebenarnya yang menganiaya tuh bukan hantunya, tapi hantunya yang memasuki pikiran dan dia memukul-mukul dirinya sendiri ya. Di situ bisa dilihat Emir memukul-mukul dirinya sendiri gitu. Dan menariknya si Amelia di ending nanti akan menjadi dosen metafisika yang akan menjelaskan fenomena ini gitu. Menarik juga ya. Dan lanjut, teror ini memakan korban, yaitu si Maya meninggal dunia. Dan 3 kawanan ini, teman-teman yang lain tentunya makin panik dan makin marah dan makin kesel nih, gimana nih cara untuk bisa menanggulangi konflik yang ada untuk menghilangkan teror-teror dari Pak Bakti ini. Dan di sepanjang film menjelang ending tentunya ya diperlihatkan scene-scene dimana ketiga kawanan ini datang ke rumah Pak
Bakti, ngelihat apa yang harus dilakukan, datang lagi ke rumah ibunya Pak Bakti, gimana caranya menanggulangi ini, dan sampai pada akhirnya memang solusinya nggak ditemuin juga. Dan sampai pada titik yang sangat genting di situ ada Amelia yang memang udah mau dibunuh ya sama Pak Bakti. Lalu dia berbicara bahwa semua ini bukan salah Pak Bakti gitu. Ini semua ini bukan akibat dari Pak Bakti, tapi memang ini semua terjadi karena kesalahan kita. Lalu film selesai dan Pak Baktinya sadar. Itu ending yang bisa gue bilang di awal tadi adalah ending yang gue bisa bilang cukup lemah banget. Karena kita di sepanjang film ini dibawa secara brutal untuk bisa menebak kayak gimana sih endingnya. Dan bayangan gue endingnya akan ending yang bad gitu ya, ending yang bakal semuanya mati gitu. Cuman ternyata ending happy ini ending yang bisa gue bilang ya agak lemah ya dari segi penulisannya dari ending. Jadi ya berikut kurang lebih untuk alur cerita yang ada. Dan untuk plus minus mungkin yang bisa gue kasih di sini, yang pertama adalah bonding 4 karakter dari chemistry main lead karakter kita ini bagus-bagus semua. 4 karakter ini cukup kuat chemistry-nya, jadi gue ngerasa relate gitu ya dengan kehidupan kampus pada saat itu tahun 2015. Jadi memang benar-benar dari segi pemilihan kosakatanya juga cukup oke. Walaupun ini memang di sini syutingnya di Semarang ya, Jawa Tengah ya. Dia nggak menggunakan bahasa Jawa tapi lebih menggunakan ke bahasa Jakarta sehari-hari ya. Dan juga bisa kita lihat ya, ada salah satu acting di situ yang bisa gue bilang cukup oke, yang dimana ada si Fatah ya, Andy Arfian, yang dijegat oleh ketua himpunannya. Dan di situ si Fatah ini bisa mendeliver banget ya, bahwa dia lagi kesel, dia lagi susah secara pikiran, dan tiba-tiba ada datang orang, dan ini emosinya dapat banget. Gue suka banget di situ, actingnya bagus banget, berantemnya, ributnya. Dan plus selanjutnya bisa gue bilang secara eksekusi adegannya sangat total dan juga sangat brutal. Dan bisa kita lihat di kejadian kecelakaannya Pak Bakti itu total banget, brutal banget ya, keseret mobilnya kayak asli, anjir, serem banget itu bisa gue bilang. Dan gue kasih poin plus di situ. Dan poin plus selanjutnya bisa gue bilang secara set tempatnya juga cakep banget ya, estetik banget. Apalagi rumahnya Amel keren banget di situ, bisa kita lihat dimana kamarnya bisa kita lihat jendelanya segitiga dan belakangnya itu benar-benar pepohonan yang hijau banget. Jadi gue suka banget di situ, set tempatnya keren. Dan set tempatnya juga bisa gue bilang di company ini memang set tempat yang ada ya di kehidupan sehari-hari ya, kayak di kampus atau mungkin di film Vina bisa kita lihat emang beneran kayak di alun-alun kota Cirebon. Dan ada di rumah sakit juga, di situ bisa diperlihatkan Pak Bakti ya, ada scene di rumah sakit. Jadi ya ini memang cukup dekat gitu untuk pemilihan set tempatnya di kehidupan sehari-hari dari di company. Ya mungkin memang kalau memang secara karakter dari setiap production house memang beda-beda ya. Kalau misalnya bisa kita lihat kayak film-film Joko Anwar, bisa kita lihat set tempatnya kan memang dikhususkan di suatu tempat yang memang buat plot cerita aja. Jadi memang kayaknya kita nggak cukup relate bahwa tempat itu ada beneran gitu ya. Dan kalau di company ini memang plek bener-bener itu ada tempatnya. Jadi ya kayak ini bener-bener kehidupan sehari-hari. Dan bahkan bisa gue lihat rumah sakitnya juga bener-bener rumah sakit yang mirip banget, beneran dipakai jadi rumah sakit sehari-hari, bukan emang rumah sakit buatan khusus untuk set film ya. Jadi emang cukup relate lah dari pemilihan set tempat, bisa gue bilang oke, estetiknya dapet. Dan minusnya di sini seperti gue bilang tadi, yaitu endingnya anti klimaks yang pertama. Dan yang kedua ini satu ya, back soundnya tuh kayaknya cukup, kadang ada beberapa tempat backsound yang gue rasa ngeganggu banget ya. Gue nggak bisa jelasin backsoundnya di mana, cuman emang pemilihan backsound tempat di sini antara emang kayaknya udah terlalu lama usang gitu ya, bisa kita lihat kurang ada pembaruan untuk pemilihan backsoundnya yang membuat kayaknya kita udah mulai bisa menebak di mana posisi jumpscare yang ada gitu. Jadi mungkin itu yang mesti jadi minus kecil aja menurut gue, minor aja. Dan overall buat gue film ini masih layak banget untuk ditonton, dan gue masih cukup nyaman, masih bisa diikutin dengan enak gitu ya untuk ditonton. Jadi apakah menjadi rekomendasi film ini untuk di akhir pekan? Tentunya iya, karena ini bagus secara penulisan dan secara premis dari kisah nyata yang memang cukup viral di 2016. Gue cukup ada di situ ngikutin ya pada saat itu. Ya cukup bisa kembali flashback ya, bahwa cerita itu bener-bener bikin merinding dulu sebenarnya. Jadi ya ini mengingatkan gue lagi ya di zaman-zaman kuliah dulu. Dan untuk penilaian dari gue, plot cerita di sini 3/5. Lalu selanjutnya ada actingnya 2/3. Gue cukup suka actingnya. Dan untuk visualnya di sini gue kasih 1,5/2. Dan untuk final verdict mungkin yang bisa gue kasih di sini 6,5/10. Dan ya kayaknya berikut untuk review film yang bisa gue kasih dan juga penjelasan alur ya sedikit untuk film ini. Dan untuk teman-teman mungkin yang punya pertanyaan atau mungkin punya pendapat lain untuk film ini, bisa feel free banget, langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Dan juga untuk teman-teman mungkin yang punya request review film lainnya untuk channel ini, bisa juga langsung aja feel free tulis di kolom komentar di bawah. Dan kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you buat udah nonton. As always seperti biasa, gue Tegar Irsyad.